Shalom saudara, selamat sore, selamat beribadah kembali pada sore hari ini. Kita bersyukur saudara, pada sore hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Karena Yesus bangkit, maka ada pengharapan, ya. Ini adalah kemenangan kita di dalam mengikuti Yesus, saudara. Kalau Yesus tidak bangkit, maka iman kita adalah sia-sia, ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kemenangan kita dengan kebangkitan Tuhan, maut sudah dikalahkan. Amin, saudara. Baik, saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita boleh bersyukur pada sore hari ini. Ibadah dan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Merenungkan akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Yesus bangkit, maka iman kita tidak sia-sia kepada Dia. Karena Yesus bangkit, maut sudah dikalahkan. Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami boleh kembali datang kepada Engkau Tuhan di dalam ibadah pada sore hari ini. Ibadah memperingati kebangkitan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengingat. Terima kasih Bapa untuk setiap pengorbanan Tuhan, untuk kebangkitan Tuhan juga ya Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam ibadah pada sore hari ini. Tuhan akan memberkati dan menolong ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Bapa. Memberkati setiap anak-anak-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan pada sore hari ini. Baik WL, singer, pemusik, penyambut tamu, kolektan, infokus, semua yang terlibat Tuhan, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau akan mengurapi, memakai kehidupan mereka ya Bapa, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ya Tuhan seluruh ibadah kami, dan kami mempersembahkan juga Tuhan hidup kami untuk beribadah kepada Tuhan, tubuh jiwa roh kami berfokus Tuhan hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk beribadah pada sore hari ini. Pertolongan kami ialah daripada Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Yesus. Kau Yesus Tuhan, Kau yang bertata, Kau yang berkuasa.
Kami tinggikan nama-Mu Tuhan pada saat ini. Engkau yang bertahta, Engkau yang disenangkan di atas pujian kami. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau telah bangkit, Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi kami, bagi yang percaya. Haleluya. Haleluya. Kami segenap umat-Mu meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu pada saat ini. Inilah dari hati kami, rasa syukur kami pada sore hari ini. Terima kasih. Katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Dia yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Amin. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan. Kita bangkit berdiri. Katakan, dimuliakan akan penganggungan-Mu bagi Tuhan kita. Dia telah bangkit, Dia telah mengalahkan maut. Dia Raja, Dia yang bertahta, Dia yang berkuasa. Yesus namanya. Kau Raja, yang bertahta, yang berkuasa. Haleluya.
Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Berikan sorak-sorak bagi Raja kita, katakan haleluya, 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 haleluya. Kami bersorak bagi nama-Mu yang hidup Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau yang bertahta dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami datang kepada Engkau Yesus dengan segala penghormatan kami bagi Raja kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur selalu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang siap memuji Tuhan, berikan sorak-sorak sekali lagi, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kita patut bersyukur dan bersukacita pada hari ini, amin. Biarlah semangat sukacita yang dari kebangkitan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita mau bawa pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan kita. Kita mau ngangkat tangan bagi Tuhan kita. Kita mau bawa pujian bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Karena Dia Raja, oh,
bertata Tuhan, dan Engkau yang berjalan. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja, pemilik nama tertinggi, namanya Yesus. Amin. Haleluya. Kau yang percaya, seluruh semesta setuju menyembah. Akulah kebangkitan, mujizat Tuhan. Junjung kasih anugerah-Mu, tentang kemuliaan dunia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau menyelamatkan hidup. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan ajaib. Haleluya Yesus, selamanya Engkau tetap Raja kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Sebelum kita duduk, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan dan kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih buat segala berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya sebelum kami memberi Tuhan, kiranya Tuhan cuci kuduskan persembahan kami. Biarlah persembahan kami berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kiranya juga Tuhan Yesus yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang akan memberikan persembahan. Baik dalam usaha mereka, baik dalam kesehatan mereka, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.
mau. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Tuhan ada di pihak kita, Dia buka jalan, Dia melebihi segala yang kuharap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangan-Nya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Selamanya. Tuhan, kau sanggup. Selamanya. Tuhan, kau sanggup. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi tertanam dalam hati kita. Dan kita lakukan di setiap aspek kehidupan kita. Sebab kita memiliki Tuhan yang besar. Tuhan yang telah berjanji dan pasti akan menggenapi. Biarlah iman kita bersepakat dengan kuasa Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Ini iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur selalu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
Yesus Kristus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ini iman kami Tuhan, kami tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan iman-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Dia sanggup, Yesus sanggup menggenapinya. Amin. Percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya Yesus. Saya ingin mengajak saudara semua untuk bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Karena hari ini kita boleh memperingati Paskah, di mana kita memiliki Allah yang hidup, Tuhan yang besar, yang bertahta di dalam kehidupan saya dan saudara. Dengan iman kita mau nyatakan kepada Tuhan bahwa kami yang sudah Kau tebus, yang sudah Kau selamatkan, kami boleh memiliki satu pengharapan hidup yang baru di hadapan Tuhan. Di dalam iman yang penuh pengharapan di dalam Yesus. Karena Yesus telah bangkit Amin. dari kematian. Yang membuktikan bahwa Dia sudah menang atas maut. Dan kemenangan itulah boleh menjadi milik bagian saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas kasih-Mu yang besar Tuhan. Yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami memiliki Allah yang besar. Kami memiliki Allah yang hidup. Yang senantiasa hadir menyertai dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, sebentar kami akan dimeteraikan oleh kebenaran firman Tuhan.
Biar Engkau berfirman bagi kami Tuhan, karena kami siap membuka hati kami lebar-lebar dan jadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Amin. Sehingga setiap penaburan benih firman Tuhan ditaburkan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan dapat bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami dan memuliakan nama Tuhan. Urapi kami semua, kami siap untuk menikmati kebenaran firman Tuhan dan kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan mau menikmati berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Sebentar saudara. Shalom saudara. Ya, tentunya kita bersyukur hari ini ya, seperti tadi saya katakan di dalam doa bahwa hari ini adalah kita boleh merayakan Paskah. Ya, kita bersyukur kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita juga lebih bersyukur saudara, pada hari ini juga kita boleh merayakan ulang tahun GGP nasional kita yang ke-98. Beri tepuk tangan saudara. Ya, bukan umur yang muda tapi umur yang sudah TUA ya. Biarlah kita sebagai insan GGP kita mau terus mensupport pekerjaan Tuhan di Indonesia ini. Dan kita juga boleh bersyukur hari ini juga boleh ulang tahun GGP lokal kita, GGP Immanuel yang ke-88. Haleluya. Ya tadi pagi dengan sederhana kita sudah merayakan hari ulang tahun GGP nasional dan GGP lokal Immanuel. Dan juga kita bersyukur hari ini juga kita boleh memperingati ulang tahun gembala kita yang tanya sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kembali saudara, ya mengenai Paskah, kita tentunya bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Paskah adalah satu momen yang agung yang tidak bisa kita lepaskan dari hidup kekristenan kita. Ya, kita Paskah adalah satu momen yang agung yang tidak bisa dilepaskan dari hidup kekristenan kita. Dan dengan melalui Paskah juga kita tahu bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang hidup. Jumat kemarin kita boleh memperingati hari kematiannya di mana dia sudah menebus dosa saya dan saudara. Dia memikul segala beban hidup kita semua di atas kayu salib. Dan pada hari ketiga, hari ini kita boleh memperingati Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Ya, berarti Yesus sudah menang atas maut. Dan kemenangan Yesus itulah yang menjadi sumber sukacita kita sebagai anak-anaknya, sebagai pengikutnya, sebagai murid-muridnya. Dan kemenangan Kristus itulah yang menjadi kemenangan bagi kita semua. Amin. Kemenangan Kristus adalah merupakan kemenangan bagi kita semua. Tetapi yang menjadi pertanyaan saudara, apakah hidup kita sudah mencerminkan kemenangan Yesus di dalam hidup saya dan saudara? Ya, apakah kemenangan Kristus sudah tercermin di dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam dunia ini yang tentunya banyak dan penuh dengan masalah. Mungkin ada di antara kita masih belum menikmati kemenangan sepenuhnya itu. Kita masih terikat oleh masalah. Kita tidak bisa keluar dari masalah. Bahkan kita terus terjerat terus dalam masalah. Bagaimana kita mau menang kalau kita terus terikat dalam masalah hidup yang kita hadapi ini. Tetapi sesuai dengan tema firman Tuhan di gereja kita tahun ini adalah more than conquerors, ya. Lebih daripada pemenang. Dan tepat bulan ini ya, satu tema firman Tuhan overcome your obstacles, saudara. Ya, overcome your obstacle, hadapi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita perlu mengatasi setiap masalah-masalah kita supaya apa? Supaya kemenangan Kristus itu tercermin di dalam kehidupan saya dan saudara. Mau saudara mengalami kemenangan Kristus terjadi dalam kehidupan kita semua? Ya, saudara tentunya kita boleh berintrospeksi dalam kehidupan kita. Mengapa kita yang sudah dijamin kemenangan oleh Kristus tapi kita masih tetap terus ada di dalam lingkup masalah yang tidak pernah bisa kita selesaikan. Dan pada sore hari ini bertepatan dengan hari Paskah, saya ingin mengajak kita semua. Kita boleh melihat, untuk kita boleh mengatasi masalah yang ada dalam kehidupan saudara. Mungkin
Ya, mungkin salah satunya adalah bagaimana kita memaknai arti dari kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai umat percaya. Dan sore hari ini saya akan memberikan tema makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Ya, jadi sekali lagi, bagaimana pemaknaan kita terhadap kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kekristenan kita, itu yang akan membuat kita boleh mengatasi setiap masalah dan masalah yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya akan bagikan ada 2 ya, makna kebangkitan Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama saudara, kebangkitan Kristus itu membawa pembaharuan iman. Ya. Kebangkitan Kristus membawa pembaharuan iman saya dan saudara. Yuk, kita mau lihat bagaimana respon Maria, ya, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, dan beserta dengan respon dari para murid Yesus tentang kebangkitan Yesus. Nah, kita mau baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 11 sampai dengan 18. Saya ingin bacakan bagi saudara. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 2. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ya, jadi sekali lagi, Tuhan diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Dan di dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, maksudnya mayat Yesus, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yaitu guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Nah, di sini saudara kita bisa melihat bagaimana respon Maria Magdalena. Tentunya pada saat Yesus hidup, Maria Magdalena tentu juga ia begitu sangat dekat dengan kehidupan Yesus. Tetapi apa respon Maria Magdalena pada saat Yesus mati? Ya, dan khususnya pada saat hari kebangkitan Yesus, dia bukannya mengingat apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya bahwa Mesias harus diserahkan kepada orang berdosa, mati, disalibkan, mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi apa yang respon Maria Magdalena? Ia begitu sangat sedih. Ya, ia datang ke kubur, berencana hendak melihat atau melawat mayat Yesus. Ya, dan disitulah ia begitu sangat sedih rasanya. Dan bahkan saudara, pada saat dia melihat ke dalam bahwa mayat Yesus tidak ada di dalam kubur, dia berpikiran bahwa mayat Yesus dicuri oleh orang lain. Ya, respon Maria Magdalena bukannya dia bersyukur bahwa apa yang dikatakan Yesus itu benar-benar terjadi, tapi responnya dia sangat sedih dan bahkan berpikiran bahwa mayat Yesus dicuri oleh orang. Dan bahkan juga saudara kasih Tuhan, pada saat Tuhan Yesus hadir di belakangnya, pada saat dia menoleh, dia tidak bisa melihat Yesus karena ada selubung yang menutup mata rohaninya. Dan bahkan dia katakan, Tuhan, jikalau engkau yang mencuri dia, maksudnya mayat Yesus, beritahukanlah kepada saya supaya saya dapat mengambilnya kembali. Ini respon Maria Magdalena. Bukannya percaya, tapi dia malah menangis dan berprasangka bahwa ada seseorang yang mencuri mayat Yesus.
Dan juga ada satu tugas yang Maria Magdalena dapat dari malaikat Tuhan. Coba katakan kepada murid-muridnya apa yang engkau lihat. Nah, saudara bisa lihat di dalam Lukas pasal 24 ya. Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 9 dan 11, saudara. Ketika Maria Magdalena itu bertemu dengan Yesus dan dia tahu bahwa itu adalah Yesus setelah dia disambut oleh setelah Yesus menyalami dia dan Yesus menyuruh dia untuk memberitahukan kepada para murid-muridnya. Di dalam Lukas 24 ayat 9 sampai dengan 11. Bagaimana respon para murid, saudara? Ayat 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Dan di sini katakan, Maria menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi apa responnya di dalam ayat 11, para murid dan khususnya Petrus. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan ini. Ya, selain daripada respon Maria Magdalena yang dia tidak percaya akan apa yang sudah dinyatakan, dinubuatkan oleh Yesus, begitu pun juga apa yang menjadi respon para murid saat itu. Pada saat Maria Magdalena menceritakan semua yang dia alami, ya, pada saat Tuhan Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena dan dia mendapatkan tugas untuk memberitakan kepada murid-muridnya, dan pada saat dia sampai kepada murid-muridnya juga memiliki respon yang negatif. Itu semua dianggap omong kosong. Nah, yang menjadi satu perenungan bagi kita semua, saudara. Apakah kita juga bersikap meresponi kebangkitan Yesus seperti Maria Magdalena yang pertama dan juga para murid khususnya bahwa pemberitaan kebangkitan Yesus Kristus merupakan omong kosong? Saudara, seringkali kita sudah merayakan bahkan memperingati setiap tahun Paskah. Seringkali dikabarkan berita bahwa Paskah adalah kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus adalah Allah yang hidup bukan Allah yang mati. Tetapi bagaimana respon saya dan saudara? Apakah saudara meresponi dengan negatif? Bahkan lebih jauh lagi seperti para murid. Paskah ya Paskah itu mah hanya omong kosong. Toh hidup saya juga rupanya begini-begini aja, tidak ada kemajuan. Hidup saya terus terikat kepada masalah. Hidup terus saya terikat di dalam kubangan dosa. Nah, saudara, perlu hati-hati. Apakah respon kita terhadap Paskah, terhadap kebangkitan Yesus? Saudara, apakah saudara percaya dengan penuh di dalam iman bahwa pada saat Paskah, pada saat hari kebangkitan Yesus, Dia adalah Allah yang benar-benar sudah bangkit dari kematian, dari kubur. Ya, itu membuktikan bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang besar, bukan Allah yang mati. Ataukah sebaliknya, seperti sikap respon Maria Magdalena dan para murid pada saat itu. Bagaimana respon kita terhadap Paskah yang selalu kita peringati? Apakah kita hanya secara seremonial belaka pada saat kita memperingati setiap tahun mungkin ada Paskah ya kita hadir dalam ibadah dan kita hanya mendengar berita Paskah hanya masuk kuping kanan dan keluar dari kuping kiri. Tidak ada makna kuasa kebangkitan Yesus. Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Saudara, bahkan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 14, saudara. Mari kita lihat. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14. Di situ katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sekali lagi, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, jadi kalau kita tidak percaya akan kebangkitan Kristus Yesus, maka di situ katakan, maka sia-sialah percaya kita, sia-sialah iman kita dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Tetapi ayat yang ke-20, Rasul Paulus tekankan dengan tegas. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini merupakan satu berita Paskah
ya, kebenaran Allah bagi kita semua. Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Malaikat yang bertemu dengan Maria Magdalena mengatakan, mengapakah engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Percayakah engkau? Apakah ingatkah engkau apa yang sudah dikatakan Yesus kepadamu pada saat dia hidup? Dan pada saat itulah maka mereka, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, boleh terbuka mata rohani dia dan dia ingat apa yang dikatakan Yesus. Bahwa Yesus mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita percaya bahwa Yesus telah bangkit. Kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Amin. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang sudah dikatakan Yesus pada saat dia masih hidup bersama-sama dengan mereka. Dan yang bersyukur saudara, pada saat Maria ada di dalam satu keadaan yang begitu penuh dengan duka cita, dia menangis. Pada saat itulah Yesus hadir di tengah-tengah, di depan Maria. Dan Maria mendapatkan satu sukacita yang besar di dalam kehidupannya. Yang pertama, kebangkitan Yesus membawa pemulihan iman kita. Bagaimana respon kita terhadap kebangkitan Yesus? Bagaimana pemaknaan kita tentang kebangkitan Yesus? Apakah kita hanya secara seremonial belaka pada saat kita hadir di ibadah Paskah? Ataukah benar-benar kita boleh meresapi dan meyakini dengan iman bahwa Yesus yang mati, bahwa Yesus juga dibangkitkan pada hari ketiga. Dan itulah yang membuat dia menjadi Allah yang besar, Allah yang hidup. Dia Allah yang menang dan kemenangan itu juga boleh menjadi milik bagian saya dan saudara. Saudara, ada satu kisah yang menarik di dalam Yohanes pasal yang ke-20 saudara. Bertepatan dengan seorang murid yang bernama Thomas, ya. Pada saat hari pertama di minggu pertama pada saat Yesus bangkit dan pada malam harinya mereka berkumpul bersama-sama dengan seluruh murid-murid Yesus. Tapi Thomas tidak hadir pada saat itu. Dan pada saat mereka hadir dalam satu persekutuan, pada saat itulah Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan mereka sangat bersuka cita, mereka sangat senang karena Yesus yang hidup hadir di tengah-tengah mereka. Dan mereka berkata kepada Thomas, Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Tapi apa yang dikatakan Thomas, saudara? Yuk kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 25, saudara. Ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini respon Thomas terhadap kebangkitan Yesus, ya. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini respon Thomas. Tetapi apa yang selanjutnya di dalam ayat yang ke-26 dan 27? 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Satu penekanan yang Yesus katakan kepada Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yang saya ingin tekankan adalah kalimat yang terakhir. Apa yang Yesus katakan kepada Thomas, dan ini juga dikatakan kepada kita semua. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara dan saya, pada saat ini tentunya kita tidak hadir. Ya, kita tidak hadir ke kubur Yesus pada saat itu. Tapi kita yang percaya, kita yang sudah memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya dan saudara, kita punya iman kepada Yesus. Ya, kita beriman bahwa Yesus adalah Allah yang benar-benar bangkit dari maut, dari kematian, dan Ia sudah menang atas maut.
Ya, disitu katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini satu pernyataan Yesus kepada Thomas dan ini juga satu pernyataan Yesus kepada kita semua. Kita yang tidak melihat secara fisik, secara jasad, apakah kita juga percaya bahwa kebangkitan Kristus itu benar-benar nyata, terwujud sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus lahir? Ini yang menjadi pertanyaan kita semua, saudara. Bahwa kebangkitan Yesus membawa pembaharuan iman. Mari kita boleh imani. Walaupun kita tidak melihat tapi kita percaya bahwa Paskah adalah satu momen yang benar-benar diwujudkan melalui Yesus yang sudah mati. Yesus yang sudah bangkit bagi kita semua. Amin. Saudara percaya dan mengimani. Walaupun kita tidak melihat tapi Tuhan Yesus katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Inilah pemaknaan yang pertama yang membuat iman kita tetap sempurna di dalam Dia. Iman kita boleh mengalami satu pembaharuan iman. Bahwa iman kita adalah iman yang benar, iman yang tepat. Ya. Iman yang bulat dan iman sepenuh. Inilah kesempurnaan iman kita karena Yesus telah menang atas maut. Asalkan kita benar-benar memaknai kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Ini yang pertama, saudara. Kebangkitan Yesus membawa pembaharuan iman. Dan yang kedua, kebangkitan Yesus membawa shalom. Ya, kebangkitan Yesus membawa damai sejahtera. Saudara, saya ingin ajak kita semua membaca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17. Bagaimana Yesus pada saat dia masih hidup, ya pada saat dia menjanjikan Roh Kudus itu akan diberikan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Ya, Yesus memberikan damai sejahteranya bagi kita semua. Di dalam ayat yang ke-27, ya, atau dalam ayat 25. Semuanya itu kuberikan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Yesus katakan bahwa di situ katakan dan sekarang juga aku mengatakan sebelum hal itu terjadi. Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Kalau saudara juga perhatikan di dalam Yohanes 14, saudara. Yohanes 20 ayat yang ke-22. Ya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengebusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Di sini artinya apa? Bahwa apa yang dijanjikan Yesus pada saat dia masih hidup bersama-sama dengan muridnya, bahwa dia akan memberikan Roh Kudus ya di dalam kehidupan dalam kehidupan mereka sebagai murid-muridnya. Dan pada saat itulah damai sejahtera Allah itu diberikan tinggal di dalam hidup murid-muridnya. Ya. Damai sejahtera itu adalah saya berikan satu pemaknaan. Damai sejahtera itu adalah satu kondisi hidup yang dipenuhi rasa aman. Satu kondisi hidup yang dipenuhi rasa tentram dan tenang. Satu kondisi hidup yang dipenuhi dengan sukacita, rasa berkecukupan dan berkemenangan walaupun di tengah-tengah masalah hidup yang kita alami. Ya, makna damai sejahtera ada satu kondisi hidup yang dipenuhi dengan rasa aman, tentram, tenang. Sukacita dan rasa berkecukupan dan berkemenangan walaupun kita ada di tengah-tengah masalah di dalam hidup, di dalam kehidupan, di dalam dunia ini. Dan saya katakan bahwa damai sejahtera Yesus berikan itu berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Damai sejahtera dari Yesus nyata akibat kehadiran Allah Tritunggal dalam hidup kita dan Dia senantiasa menyertai perjalanan hidup kita.
Damai sejahtera dari dunia bersifat sementara, tetapi damai sejahtera dari Allah bersifat kekal selamanya. Dikarenakan Allah tinggal bertahta di dalam hidup orang percaya melalui dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita semua sebagai orang percaya, dan Roh Kudus itulah akan mengerjakan damai sejahtera Allah itu mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Apapun situasi kondisi hidup yang kita hadapi, damai sejahtera itu akan terus senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Karena damai sejahtera itu menjadi bagian kita, karena itulah yang diberikan oleh Yesus kepada saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Kita butuh damai sejahtera Allah, khususnya dalam menghadapi masa-masa berat dan masa-masa sulit. Biarkanlah damai sejahtera Allah itu memenuhi hidup kita. Nah, saudara, saya ingin baca Filipi 4 ayat yang ke-7. Rena tolong, Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hidup kita punya damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah itu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Karena apa? Ada kehadiran Allah melalui Allah Tritunggal dalam kehidupan saya dan saudara. Dan dikerjakan melalui Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, akal, hati, pikiran kita akan dituntun pada satu kondisi iman yang menyatakan ketenangan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus hidup dan beserta dengan kita dan menyertai kita. Ya, dan damai sejahtera itu akan membawa dampak, akan mengubah kondisi hidup kita. Mungkin yang tadinya kita diliputi oleh ketakutan, karena adanya damai sejahtera maka ketakutan itu dirubah menjadi kita menjadi orang yang berani. Mungkin kita ada dalam keadaan lemah, oleh karena damai sejahtera itu yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara, maka keadaan lemah itu akan diganti menjadi keadaan yang kita menjadi orang-orang yang kuat. Mungkin sakit kita akan diganti menjadi sembuh. Mungkin kita yang sudah putus asa itu akan diganti dengan kita memiliki satu pengharapan yang baru. Ingat, kubur kosong membuktikan bahwa Yesus hidup dan disitulah ada pengharapan bagi hidup saya dan saudara. Kita untuk boleh menikmati kemenangan demi kemenangan. Mungkin satu kondisi kita senantiasa terus ada di dalam hidup yang mengalami kegagalan dan kegagalan. Tapi oleh karena ada damai sejahtera yang menguasai hati pikiran kita, maka Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara, maka gagal itu akan digantikan menjadi satu keadaan yang berhasil. Kalah jadi menang, jatuh jadi bangkit, dosa jadi kudus dan lain sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, kebangkitan Yesus membawa shalom bagi saya dan saudara. Buktinya kita akan lihat saudara. Kita akan lihat apakah benar bahwa kebangkitan Yesus itu membawa shalom bagi kita semua. Bukti kebangkitan yang membawa shalom, kita perhatikan dalam Yohanes 20 ayat 19 dan 20 saudara. Kembali. Ya, Yohanes 20 ayat 19 dan 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Nah, di sini katakan mereka mengunci pintu karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi, pada saat itu murid-murid sangat ketakutan. Tetapi pada saat Yesus datang, Yesus yang sudah bangkit, hidup, dia datang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Pada saat itulah dia menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan damai sejahtera inilah yang diberikan bagi kita semua saudara. Dia akan mengubah situasi kondisi hidup kita. Sehingga kita boleh memiliki satu sukacita yang besar. Karena dia hadir. Allah yang besar, Allah yang hidup itu hadir di dalam kehidupan saya dan saudara.
takut diganti dengan sukacita besar karena Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka benar-benar melihat dan mengalami kehadiran Yesus, memberi bukti dengan Ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada para murid. Mereka mengalami pembuktian kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Inilah juga saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita maknai kebangkitan Kristus itu membawa shalom bagi kita semua. Amin. Hadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Ya. Kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang mati, tapi kita punya Tuhan yang hidup. Yang namanya Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Kita punya Tuhan yang besar, Allah yang hidup. Dan marilah kita senantiasa hadirkan Allah yang besar itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Sebagai bukti, kita boleh meresponi, memaknai bahwa kebangkitannya itu membawa shalom bagi saya dan saudara. Dan juga kebangkitannya menghapus rasa kecewa dan putus asa. Saudara, kalau saudara nanti baca di rumah, di dalam Lukas pasal 24, ayat 13 sampai dengan 35, bagaimana ada 2 orang murid yang lain. Ya, pada saat hari kebangkitan Yesus bukannya mereka bersuka cita, tapi mereka kecewa dan mereka balik pulang ke kampungnya di Emmaus. Dan di tengah-tengah jalan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tetapi mereka tidak bisa melihat bahwa itu adalah Yesus. Dan Yesus katakan, apa yang kau sedang perbincangkan? Dan mereka menjawab, ya, apakah engkau satu-satunya orang yang ada di Yerusalem ini yang tidak mengetahui apa yang terjadi belakangan ini? Dan Yesus berkata, apa sih? Dan mereka berkata, ya singkatnya bahwa mereka yang mengandalkan Yesus sebagai raja yang akan memerdekakan mereka dari bangsa Israel, yang akan membebaskan bangsa Israel, tetapi imam-imam kepala dan para pemimpin mereka menyerahkan Yesus untuk mati dan disalibkan dan mati. Dan mereka mendengar kabar bahwa dari perempuan-perempuan tadi, ya benar memang Yesus mati dan perempuan tadi datang ke kubur dan mereka melihat tidak ada mayat Yesus. Mereka berpikir itu mereka meresponi dengan tidak baik tentang kebangkitan Kristus. Maka untuk itulah mereka balik kembali kepada kampungnya di Emmaus. Tetapi pada saat itu Yesus membuka pikiran mereka dan mereka boleh terbuka pikirannya dan mereka boleh mengerti apa yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa Yesus adalah mati dan bangkit di hari ketiga. Dan pada saat itulah mereka dengan penuh sukacita, mereka berkobar-kobar kembali hatinya. Dan mereka balik kembali ke Yerusalem dan mereka menceritakan kepada 11 murid yang lain. Artinya apa? Bahwa mereka benar-benar mengalami kasih mula-mula dalam kehidupan mereka. Karena mereka sudah menikmati bahwa kehadiran Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu benar-benar dialami oleh mereka. Jadi kebangkitannya menghapus rasa kecewa dan putus asa di dalam kehidupan kedua murid Yesus yang balik ke Emmaus. Inilah saudara kasih Tuhan, 2 bukti inilah yang boleh menyatakan bahwa kebangkitannya membawa shalom. Dan itu juga boleh terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, kebangkitannya boleh membawa shalom, kita akan dihapus dari ketakutan kita dalam menghadapi hidup ini. Kita akan dihapuskan dari rasa kecewa atau putus asa dalam kita menghadapi hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan masalah. Tapi kehadiran Yesus yang sudah bangkit, dia adalah Allah yang besar, Allah yang hidup. Kalau kita nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara, maka kehadiran Yesus akan membawa shalom bagi saya dan saudara. Inilah pemaknaan yang saya berikan kepada saudara melalui Paskah tahun ini. Marilah kita boleh memaknai kebangkitan Kristus bagi kita sebagai orang percaya. Jadikanlah kebangkitan Kristus untuk boleh membawa satu pembaharuan iman di dalam hidup saya dan saudara. Dan marilah juga kita menyatakan bahwa kebangkitan Yesus itu akan membawa shalom, damai sejahtera di dalam kehidupan saya dan saudara. Apapun masalah hidup kita pastikan bahwa kebangkitannya itu akan membawa shalom dalam hidup saya dan saudara. Karena kita memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Tuhan Yesus memberkati. Mari, WL, saya ingin undang kita mau angkat pujian yang tadi sebelum firman Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Mari kita nyatakan pujian ini. Kata demi kata, biarlah kita juga terus merenungkan. Bahwa kita bersyukur kita punya Allah yang besar, Allah yang hidup. Dia sudah
mati dan bahkan dia sudah bangkit untuk kita semua. Haleluya Yesus. Dan kita mau percaya penuh kepada Tuhan bahwa kita punya Allah yang hidup, yang besar, yang sudah bangkit dari kematian. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita akan puji sekali lagi dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan iman katakan, aku percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan sekali lagi, imanku bersepakat, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya Yesus. Saya percaya kita semua seringkali mendengar berita tentang Paskah.
khususnya yang disampaikan melalui mimbar di tempat ini. Tetapi bagaimana respon saudara memaknai kebangkitan Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya? Apakah saudara percaya penuh dengan iman bahwa Yesus adalah Allah yang sudah mati, bahwa Yesus adalah Allah yang sudah bangkit? Kalau saudara percaya penuh, maka kita dengan iman, kita menyatakan bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang mampu mengatasi segala keadaan yang kita hadapi. Karena kemenangan Yesus adalah kemenangan bagi kita semua. Dan kemenangan ini boleh kita nyatakan di dalam hidup kekristenan kita. Dan apakah saudara juga boleh meresponi bahwa kebangkitan Kristus itu membawa shalom dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus memberikan Roh Kudusnya untuk tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus sudah memberikan damai sejahteranya dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah menikmati dan menerima damai sejahtera itu, maka Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara, yang akan mengubah setiap situasi kondisi dalam kehidupan kita. Karena ada Allah Immanuel yang hadir menyertai saya dan saudara. Ada Allah Immanuel sebagai pembela dalam kehidupan saudara. Ada Allah Immanuel yang akan senantiasa menyatakan kuasanya bagi kita semua, sehingga kita boleh dilepaskan daripada segala masalah kehidupan yang kita hadapi, dan kita akan tampil menjadi pemenang. Biarlah kedua pemaknaan daripada respon kita terhadap kebangkitan Kristus melalui Paskah tahun ini boleh memperbaharui iman kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu telah disampaikan kepada kami Tuhan. Biar Roh Kudus akan bekerja lebih jauh dalam kehidupan kami semua. Untuk kami boleh menerapkan setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati benar-benar kemenangan Kristus itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hari lepas hari ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama bersuka cita bersyukur Tuhan. Untuk GGP nasional kami yang berulang tahun yang ke-98 ya Bapa. Dan juga GGP Immanuel di mana kami beribadah dan bertumbuh dalam iman kepada Kristus yang ke-88 tahun ya Bapa. Kami menyerahkan pekerjaan Tuhan di GGP yang ada di Indonesia nih ya Bapa. Baik di pusat, di daerah, wilayah maupun di lokal-lokal ya Bapa. Di gereja-gereja lokal. Biar Tuhan yang berkehendak akan pekerjaan-Mu di bumi Indonesia ini ya Bapa. Engkau akan senantiasa terus hadir, menyertai, bahkan memberikan hikmat kepada setiap para pemimpin GGP nasional khususnya Bapa. Untuk mereka boleh membawa GGP ini lebih maju lagi dan boleh menjadi GGP idaman Kristus bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk GGP Immanuel ini ya Bapa, di mana kami beribadah dan bertumbuh secara rohani ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati gembala, majelis, pimpinan komisi dan seluruh aktivis yang ada di tempat ini dan seluruh jemaat Tuhan. Biar kami boleh bersama-sama bersatu hati, boleh memajukan pekerjaan Tuhan GGP Immanuel Bogor ini ya Bapa. Sehingga GGP Immanuel ini menjadi satu kebanggaan bagi Kristus, menjadi satu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memberikan roh persatuan dan kesatuan. Untuk kami boleh bersama-sama membangun pekerjaan Tuhan GGP Immanuel Bogor ini ya Bapa. Kiranya dijauhkan dari segala roh-roh yang tidak berkenan, roh-roh perpecahan, roh-roh apapun yang hendak mengganggu atau menghancurkan pekerjaan GGP Immanuel Bogor ini. Kami patahkan semuanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami tolak. Biarlah Tuhan bertahta dan Tuhan bekerja di GGP Immanuel Bogor ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan mengucap syukur atas gembala kami yang minggu kemarin. Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu. Berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan untuk boleh mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Untuk boleh membawa jemaat ini boleh menyongsong kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kali. Berkati dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaannya, khususnya pelayanannya di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Baik secara pribadi maupun ulang tahun
di dalam kehidupan keluarga mereka. Kiranya berkat Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka ya Bapa. Sehingga mereka boleh mengalami sungguh benar kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Yang akan menuntun, memimpin, bahkan memelihara kehidupan mereka. Dan di tahun yang baru ini mereka boleh mempersembahkan satu kehidupan yang baik. Satu kehidupan yang menghasilkan buah demi kemuliaan nama Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang boleh mengalami kelemahan tubuh yang Tuhan izinkan. Mereka mengalami kelemahan tubuh ya Bapa. Satu persatu kiranya Tuhan lawat mereka ya Bapa. Jamah mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang besar, Allah yang besar, yang sanggup mengatasi segala masalah yang dihadapi oleh rekan-rekan atau saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh ya Bapa. Kiranya kuasa jamah-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan daripada Engkau. Khususnya kami berdoa untuk Tante Yayang ya Bapa. Yang boleh mengalami, Tuhan izinkan pergeseran tulang punggungnya Bapa. Tuhan jamah secara pribadi dalam nama Yesus. Apapun yang dia lakukan, terapi, apapun konsultasi dengan dokter, kiranya Tuhan memimpin dan memberikan yang terbaik bagi Tante Yayang ini sehingga dia boleh kembali pulih dan sehat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Biarlah tangan penyertaan Tuhan menjaga, melindungi kami, menyertai kami sehingga kami dapat tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami tetap ada di dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan kepadamu dengan wajahnya yang penuh kemuliaan dan engkau diberikan damai sejahteranya. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan dan hiduplah di dalam keberkatan Tuhan. Karena kasih Allah Bapa di surga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, kuat, kokoh dan Roh Kudus akan senantiasa hadir menyertai di dalam kehidupanmu. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama berkata, amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati dan sekali lagi selamat Paskah. Haleluya.